Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, di pagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Jah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada studio, juga sini ada Mas Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Kasus yang masuk adalah tentang seorang istri yang sudah nikah kira-kira 6 tahun yang lalu, sekarang udah pindah ke Jakarta, dan sudah cerai dengan suami yang lama, sekarang dengan suami yang baru. Dia malu pulang kampung karena kok suaminya beda lagi. Ya nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbah Jah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jah Nur. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Sela FM di Batam, ke Sukabumi, ke Situbondo, ke Bondowoso, ke Yogyakarta, kemudian ke Palembang, ke Pontianak, lalu Pak Magelang, Semarang, dan lain-lain. Ke Banyuwangi juga ya. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita temui sehari-hari. Baik, untuk kasusnya seperti apa bisa dibacakan Mbah Jah Nur Nuning, silakan. Baik Mas Krisna, Ikhwan Akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh berkah ini, kasus yang muncul mudah-mudahan juga akan mempersuasi kita yang lain yang merasakan hal yang kurang lebih sama. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang wanita, 6 tahun yang lalu saya menikah di kampung. Ada walimahan, mengundang tetangga-tetangga dan semua saudara-saudara. Terus kami pindah ke Jakarta. Karena sesuatu sebab dan lain hal, kami bercerai. Yang jelas persoalannya tidak bisa ditolerir, kami bercerai. Sekarang ini saya sudah menikah lagi dengan pria lain. Tetapi pernikahan itu tidak dirayakan di kampung. Nah, Lebaran ini kami ingin pulang kampung dengan suami saya yang baru. Saya rasanya kok males ya, nanti apa kata orang-orang di kampung. Kok suaminya ganti? Ya itu saja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Banyak dari kita lebih mempertimbangkan perkataan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim, irda'un nas ghayatun la tudrak. Untuk membuat orang ridha dan puas merupakan puncak yang tidak mungkin mampu kita daki. Kita bisa bikin senang satu orang saat ini.
belum tentu esok hari dia juga akan senang dengan hal yang sama. Kita bikin senang si A, si B, si C belum tentu senang ya, dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita dalam hidup ini diombang-ambingkan oleh harapan, perasaan untuk membuat manusia ridha, maka kamu melakukan sesuatu yang mustahil dalam hidup ini. Oleh karena itu, alihkan perhatian kamu, harapan kamu dari keridhaan manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seorang mendapatkan keridhaan Allah, Allah kuasa untuk membuat hati orang-orang yang tidak suka berbalik untuk suka. Seandainya juga masih ada yang tidak suka, berarti mereka-mereka yang tidak suka dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus lebih banyak memperhatikan perhatian manusia, keridhaan mereka, persetujuan mereka, lupa bahwasannya yang paling utama kita harus perhatikan adalah persetujuan Allah dan keridhaan Allah. Apabila seorang melakukan sesuatu dalam keridhaan Allah, tapi manusia tidak suka dengan hal tersebut, Allah ridha padanya, Allah kuasa untuk membalik rasa tidak suka manusia menjadi kecintaan dan keridhaan. Tapi sebaliknya, apabila seseorang melakukan sesuatu dalam kemurkaan Allah, tapi manusia bersorak mendukung dirinya, Allah kuasa untuk membalik keadaan yang tadinya manusia suka padanya, berbalik tidak menyukainya. Bahkan berlepas tangan daripadanya. Seperti para koruptor, ketika mereka mendapatkan hasil korupsi, dibagi-bagikan kepada teman-temannya, begitu tertangkap oleh KPK, semuanya berlepas tangan. Semuanya bercuci tangan, bahkan masing-masing menceritakan kejelekan orang yang pernah mereka sukai, tapi bukan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu apabila 6 tahun yang lalu menikah dengan seorang laki-laki, pindah ke Jakarta, tidak terdapat kecocokan, disebabkan oleh sebab yang ibu tidak bisa tolerir, lalu ibu berpisah, menikah lagi dengan suami yang baru. Ini bukan satu kehinaan, bukan perbuatan yang memalukan selagi ibu menikah dengan cara baik-baik. Ibu pulang ke kampung dengan penuh rasa syukur, bangga, dapat suami yang lebih baik, yang lebih muda umpamanya. Betul enggak? Oleh karena itu, ibu kenapa harus bersedih? Ibu harus bersyukur. Alhamdulillah, setelah ditinggalkan oleh suami yang ibu tidak suka, yang akhlaknya tidak baik, dapat suami yang baru. Sedangkan banyak wanita menunggu menanti tapi tak kunjung juga. Harapannya apa? Terlaksana. Jadi ibu tidak perlu merasa malu, ibu pulang dengan syukur, jangan sombong dan angkuh. Ya. Kalau ditanya jelaskan, saya berpisah dari suami saya sebelumnya karena ketidakcocokan. Alhamdulillah dengan suami ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kecocokan. Selagi kita bersyukur pada Allah dalam keridhaan Allah, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan kita. Oleh karena itu, perlu ibu ingat dan kita semua mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Begitu juga Allah menguji kita dengan apa? Dengan kesukaan manusia dan apa yang mereka tidak suka. Sering saya jumpai orang mengatakan kepada saya, Ustadz, sebetulnya saya tuh ingin perkawinan sederhana, nggak merepotkan, nggak memberatkan. Tapi apa kata rekan-rekan, relasi saya, teman-teman istri, saya bilang kalau kamu celaka mereka bisa nggak bantu kamu? Kenapa kamu cari keridhaan mereka? Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perbuatan kamu dikaitkan dengan senang tidak senangnya manusia. Pada saat kamu susah, kamu dalam kubur, mereka tidak akan kuasa menolong kamu. Di saat kamu dihisab, mereka tidak akan memberikan rekomendasi atau syafaat untuk kamu. Tapi di saat kamu bersama Allah, seluruh yang terdapat di langit dan di bumi akan berselawat dan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau. Maka manusia yang paling berbahagia ini, yang hidupnya selalu mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersama suaminya, bersama anaknya, bersama orang tuanya, bersama masyarakat di sekitarnya, selalu keridhaan Allah yang menjadi pedoman, acuan dan pegangannya dalam hidup ini. Orang semacam ini
orang yang betul-betul tidak akan mampu diganggu oleh syaitan. Tapi begitu dia berpaling dari Allah, syaitan akan menyerubugi dirinya, menjadikannya sebagai teman setianya, diarahkan ke arah yang tidak baik. Tapi dalam waktu yang sama syaitan menanamkan di hatinya apa? Rasa bangga. Dia menganggap ini merupakan perbuatan yang benar. Waliyadzubillah. Jadi ibu pulang saja ke kampung lebaran ini, bawa suami ibu, perkenalkan, alhamdulillah saya dapat suami yang lebih baik dari sebelum. Syukuri nikmat Allah. Perkenalkan kepada masyarakat dengan syukur. Kecuali kalau ibu bawa tentengan yang haram. Betul enggak? Walaupun manusia enggak melihat, tetap perbuatan ibu adalah perbuatan yang tidak benar. Wallahu a'lam. Jadi jangan pernah bimbang kalau itu pertimbangannya dari respon orang ya. Yang jelas ketika Allah memberikan sebuah karunia harus disyukuri. Dan gimana enaknya menjawab pertanyaan kalau toh itu nanti muncul, mungkin Ustadz Abu Bakar Baraja akan memberikan gambaran yang lebih mudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kehidupan pada manusia sesuatu yang mudah dan ringan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah adalah untuk kita sebagai hambanya mampu melakukan sesuai. Ketidaksesuaian karena ada di dalam diri kita, bukan pada Allah. Kesesuaian yang kita dapatkan, apa yang sudah ditetapkan Allah, itu yang terbaik. Namun, karena kita tidak ingin sesuai, maka kita akan merasakan sesuatu yang beda. Perbedaan itulah yang membuat diri kita tidak nyaman. Diri kita merasa diri kita ini susah. Merasa diri kita ini tidak tenang karena kita tidak sesuai. Seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa ketika kita mencari keridhaan Allah, pastikan itu adalah kesesuaian. Sesuai dengan diri kita. Tapi kalau kita mencari keridhaan selain dari Allah, tentu nggak akan sesuai dengan diri kita. Nah, kemudahan yang diberikan Allah inilah kita manfaatkan, kita usahakan. Ketika itu semua jalan dengan mudahnya. Kenapa kita harus malu? Kata malu yang ada di dalam diri kita itulah yang penuh pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita. Orang itu malu karena dia sudah bertanya dulu sampai di kampung, nanti saya jawabnya apa ya? Jadi dia buat pertanyaan dalam dirinya, dia membuat satu perkataan-perkataan di dalam dirinya, dan dia ingin menjawab. Itu yang sering terjadi, malu, takut, nggak enak, karena pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita itulah yang penuh. Bagaimana kita mampu melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu, perhatikan diri kita. Ketika kita merasa malu, di situ perasaan kita tidak akan terjadi tenang. Kenapa yang terjadi? Karena rasa malu itu dimunculkan oleh berbagai macam pertanyaan. Di mana ada pertanyaan itu? Pertanyaan itu ada di kepala kita. Karena kita sudah merangkai pertanyaannya. Seandainya nanti sampai di kampung, saya harus bicara apa ya? Saya harus bilang apa ya? Kalau misalnya nanti ditanya, loh kok suamimu baru? Bingung saya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Oh, kalau ditanya misalkan suamimu baru, saya katakan saja, oh yang dulu itu sudah enggak lagi. Waktu nanti ditanya lagi, oh nanti kalau ditanya lagi, kenapa kamu kok ganti?
Kegagapan lagi apa ya yang harus dijawab ya? Nah, disitulah ketakutan kita, rasa malu kita. Padahal ketika kita memberikan sesuatu yang baru, mereka akan bertanya dengan pikirannya, Masya Allah, dia sudah ada lagi yang baru. Kenapa? Gak perlu dijawab. Respon kita di dalam pikiran inilah yang memberatkan hidup kita. Bukan hanya sebatas untuk dia menggantikan suami. Bukan gitu saja. Punya mobil baru saja, kita kadang-kadang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Atau angkuhnya kita. Oh, nanti kalau ada yang bertanya mobilku baru. Ya dong. Dan berbagai. Kebetulan gak ada yang nanya. Apa yang terjadi? Ketika ibu punya permasalahan ini, datang ke kampung penuh dengan berbagai pertanyaan dan jawaban yang ada di kepala. Tiba-tiba sampai di sana nggak ada yang nanya. Apa yang terjadi pada kita? Kita akan kepusingan, kita akan kalut. Loh, kok nggak ada yang nanya? Pikiran kita lagi bertanya-tanya. Oh, mereka nggak suka lagi. Oh, mereka nggak ini. Itulah di mana penuhnya pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, singkirkan pertanyaan-pertanyaan kita. Bagaimanapun kita mau melakukan sesuatu, disitulah kita berada. Dimanapun kita ingin melakukan sesuatu, disitulah situasi yang kita akan hadapi. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Itulah yang seringkali menyesatkan diri kita. Tapi kan kita harus memprediksi. Kita harus bisa memprediksi. Nanti kalau terjadi seperti ini, kita harus jawab seperti ini. Itulah pikiran-pikiran yang dibantu. Bukan keridhaan Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah, yakinkan apa yang kita lakukan itu benar. Kalau kita bersama keridhaan Allah, yakinkan bahwa apa yang terjadi itulah kebaikan. Jadi ketika ini benar-benar bahwa kita sedang bersama Allah. Karena perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Kalau ketika perbuatan kita tidak benar, baru kita boleh takut, malu. Sedangkan yang benar, hindari pikiran malu. Karena yang benar inilah yang dari Allah. Kalau kita melakukan hal yang nggak benar, jauhkan pikiran kita. Makanya saat ini yakinkan kalau kita melakukannya dengan benar, percaya itu dari Allah. Kalau kita melakukan hal yang nggak benar, perasaan kita gelisah, kebingungan, pasti itu bukan dari Allah. Jadi kembali. Hindari pertanyaan-pertanyaan kita itu yang ada di dalam pikiran. Buang semua pertanyaan-pertanyaan tersebut agar kita tidak kisruh waktu kita melakukan sesuatu. Apapun itu. Karena pertanyaan inilah yang membuat yang menyesatkan. Belum melakukan apa-apa, kita sudah penuh dengan berbagai pertanyaan. Hindari. Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Terima kasih. Wow, jadi kalau perlu malah kita duluan yang mengawali ya. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai pasangan hidup baru ya, yang oleh Allah membuat kehidupan saya jauh lebih bahagia gitu kali ya untuk keluarga. Ustadz, ini ada terkait dengan benda ajaib yang disebut gadget nih Ustadz. Jadi mudah-mudahan kasus per kasus dari masalah pergadgetan ini ke depan akan membantu kita untuk bisa mengatasi kondisi apapun dengan jauh lebih baik. Ustadz, keterikatan kita pada benda satu ini bikin runyam. Coba, ibu asik dengan gadget, ayah pasti merasa diabaikan. Begitu juga sebaliknya. Apalagi bila ini menyangkut anak-anak. Berapa banyak justru Ustadz, orang tua yang menyediakan sarana HP ini untuk membuat anak balita mereka anteng. Menghindar nggak mungkin karena ini benda yang memang sekarang hampir tidak mungkin tidak dimiliki orang. Mohon petunjuknya Ustadz, secara Islami bagaimana kita menyikapi benda satu ini yang sudah merajalela dalam keluarga? Ada tipsnya kah? Atau terima kasih. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Yang betul-betul amat mengherankan, anak bayi kalau kita tawarkan mainan yang sesuai dengan dia dan HP, ternyata yang dipilih HP. Aneh nggak ini? Jadi kelihatannya HP ini bukan hanya untuk usia orang-orang yang sudah dewasa atau orang tua atau usia remaja, bahkan bayi-bayi pun tahu bagaimana apa? Menariknya itu. Ya. Bagaimana menemukan kesenangan mereka pada HP. Ini menunjukkan pada HP ini ada sesuatu yang mesti kita waspadai. Sebagaimana kita tahu handphone, ya, demikian pula tablet, ya, komputer, ya, yang dinamakan gadget ini sebetulnya merupakan senjata yang bermata dua. Bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita. Bagi para ulama bisa digunakan untuk menjadi sarana dakwahnya, menyampaikan pesan-pesan yang baik. Berarti tidak hanya bergantung pada mimbar-mimbar masjid, ya, atau majelis-majelis ta'lim, tapi melalui gadget ini kita bisa mengembangkan dakwah mereka. Bahkan yang tidak ikut bersama kita dalam acara dan siaran langsung, mereka bisa mengulanginya melalui YouTube. Kita saksikan juga seperti TikTok, ya. Cuma kebanyakannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Begitu juga Instagram, Facebook. Menyedihkan sekali kalau seorang wanita ribut sama suaminya, mulai foto suaminya dihilangkan, kemudian dia mulai menceritakan kejelekan suaminya. Tidak lama kemudian dia pasang lagi foto suaminya, mulai menyebutkan kebaikan suaminya. Ini kan amat memalukan. Ada seorang wanita membeberkan kebencian pada suaminya. Akhirnya di belakang hari dia menyesal, dia ingin balik kepada suaminya, tapi hal-hal yang buruk tentang suami telah diceritakan ke sana kemari. Dan itu belum tentu benar. Karena perempuan kalau lagi cinta, bicaranya pasti berbeda dengan kondisinya pada saat dia benci. Kalau benci semua yang indah menjadi buruk, tapi kalau cinta yang buruk juga menjadi indah. Begitu juga kita jumpai orang-orang tua menggunakan HP untuk bermain game. Untuk bermain game. Asyik dengan gamenya, lupa sama anaknya, lupa sama istrinya. Akhirnya juga anak juga mengikuti hal yang sama di satu rumah, dalam ruangan yang sama, tapi mereka dipisahkan di antara mereka seperti antara masyrik sama maghrib. Antara timur dan barat. Bahkan kalau orang tua diganggu keasyikannya lagi bermain game, itu menjadi penyebab kemarahan buat anak-anaknya. Bukan marah karena anaknya melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang rendah, tapi dimarahi karena menghalangi keasyikan orang tua. Jadi kalau kita perhatikan, terjadi betul-betul apa? Terjadi keadaan yang betul-betul amat memprihatinkan di tengah-tengah kita dengan kehadiran gadget. Oleh karena itu yang perlu dilakukan orang tua dan kita semua ini memberikan edukasi pada anak-anak. Bagaimana memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang positif. Kita saksikan dalam grup, ya. Seringkali dalam grup, ya. Grup katakan tamat dari sekolah SMA 8 atau grup, ya, katakan reuni dari apa? Sebuah universitas. Ternyata yang banyak kita temukan dalam pembicaraan itu, pembicaranya kebanyakan sia-sia. Kadang-kadang humor-humor yang tidak senonoh, kadang-kadang bahasa-bahasa porno yang tidak baik, kadang-kadang menceritakan mantan pacarnya yang tadinya sudah bersuami, yang ini beristri, mulai mereka melalui gadget apa? Mulai mengisahkan kenangan-kenangan lampau pada saat mereka pernah berpacaran. Padahal mereka sudah bersuami, sudah beristri. Ini kan menimbulkan akibat yang amat buruk dalam kehidupan rumah tangga. Dan di saat anak-anak mereka menyaksikan sikap perbuatan orang tuanya, yang sudah nenek-nenek seperti ini, bisa saja ini menularkan penyakit yang tidak baik, bisa saja si anak memandang remeh orang tuanya. Di saat anak memandang remeh orang tuanya,
maka apa yang disampaikan orang tua pada anak-anak tidak akan dihargai. Paling iya depan orang tua, tapi di belakang apa? Di belakang dia tidak akan hormati orang tuanya. Oleh karena itu, betul tadi seperti yang Mbak Nur katakan, bahwa ternyata gadget ini menarik perhatian bukan hanya orang tua sampai kepada bayi. Kita pun kalau anak atau cucu yang kecil ya, minta untuk apa? Minta untuk menggunakan HP kita nggak tahan. Terhadap cucu, terhadap anak mungkin kita bisa tegas, terhadap cucu yang masih kecil-kecil ini yang merajuk, kita nggak tahan untuk menolak. Walaupun yang kita berikan mainan game anak-anak ya, tapi paling tidak bagaimana perhatian mereka itu betul-betul tertuju pada hal-hal seperti ini. Dulu kita saksikan ada orang yang gemar berolahraga, bermain bersama anak-anaknya, bersepeda bersama mereka. Walaupun ini merupakan hal yang dianggap sebagai orang tua menghabis-habiskan waktu. Kamu pergi kursus, kamu ini. Akhirnya waktu bermain anak-anak tidak ada. Nanti pada saat tua dia bermain-main. Saya ingat seorang dokter terkenal. Saya punya ayah pada saat masih muda, ya berobat kepada dokter tersebut. Ternyata ya di samping ruangan pemeriksaan dokter itu terdapat mainan anak-anak yang amat banyak. Saya punya orang tua tanya, dok ini main anak untuk siapa? Dia bilang untuk saya. Ada kereta-keretaan ya, main anak-anak yang menarik. Kenapa dok? Dulu saya masih kanak-kanak, saya ingin punya mainan-mainan seperti ini. Tidak tercapai. Nah di hari tua, untuk menghilangkan apa? Hal-hal ya yang tidak menyenangkan, saya menghibur diri saya dengan hal seperti ini, yang dulu pada masa kanak-kanak saya tidak dapatkan sama sekali. Jadi anak-anak kalau masih kecil tidak diizinkan bermain. Ya. Permainan-permainan yang tidak buruk, yang tidak sama sekali melakukan perbuatan yang tidak yang berkata kotor, biarkan dia bermain, bersosial bersama masyarakat di sekitarnya. Dan subhanallah, kita lihat pengaruh pergaulannya. Dan apa? Dan berkumpul bersama teman-teman itu berpengaruh untuk hari depannya. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW lahir di kota Mekah, artinya di ibu kota. Apalagi dia merupakan ibu kota juga keagamaan, kebudayaan bagi bangsa-bangsa Arab yang lain. Dan ibu kota perekonomian juga. Karena para pedagang semua berdatangan ke Mekah untuk menawarkan barang dagangan mereka. Sang ibu dan kakek mengirimkan Rasul yang kanak-kanak menuju ke daerah pedalaman. Bukan hidup di ibu kota yang bahasanya bercampur, akhlaknya pun tidak baik. Karena di sana berkumpulnya orang dari berbagai macam kalangan. Dikirim ke daerah pedalaman. Bersama satu suku ya. Kemudian dia bermain bersama anak-anak. Dan juga saudara-saudara susunya seperti Uthman bin Maz'un. Dia bersosial dari mulai kanak-kanak. Dalam suasana yang bersih udaranya. Bersih lingkungannya. Juga masih dalam keadaan lugu mempertahankan budaya yang sehat. Hari masa dia bawa Rasul ya, pada saat tahun berikutnya tetap dikembalikan sampai tumbuh dalam suasana yang bersih. Tapi saksikan coba anak-anak yang menghabiskan waktunya belajar, gadgetnya, berhadapan dengan komputer, di sekolah juga unggulan, begitu selesai SMA, itu anak mengalami kejemuan, tidak mau belajar sama sekali. Manusia bukan hanya pendidikan dan sekolah, ada saatnya dia beristirahat, dia bermain, betul tidak? Rumah tangga juga suami istri bukan semuanya waktu untuk pekerjaan. Ada waktu bersama keluarganya, waktu bersama temannya, waktu bersama anak-anaknya dia bermain. Kalau ini tidak diberikan berarti dia zalim. Akhirnya mengakibatkan anak kita tumbuh dalam suasana yang tidak sehat. Orang tua dari mulai pagi, sekolah untuk masa depan kalian. Ayah bekerja keras untuk siapa kalau bukan untuk kalian? Ibu ini juga mengucapkan hal yang sama. Tidak pernah orang tua mau tahu bagaimana perasaan anak mereka, keluh kesah mereka. Orang-orang dulu, di saat anaknya pulang sekolah bercerita pada ayah ibunya. Kalau sekarang curhat sama teman-temannya, kenapa? Karena orang tua nggak punya waktu, nggak punya kesempatan. Terkadang bahkan curhat sama pembantunya. Yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya sekedar materi, tapi perhatian dan kecintaan.
Ini yang akan menjaga mereka dan mereka bisa bergaul dengan baik di tengah masyarakat. Di saat mereka bertanya, ya mah, saya punya masalah di luar begini-begini, apa yang saya mesti lakukan? Seharusnya ayah, ibu menyempatkan diri. Memberikan pengarahan yang baik, yang adil dan benar seperti yang dilakukan Imam Ali. Ketika Hasan Hussein bersama teman-temannya sedang bermain, masih kanak-kanak, mereka membangun bangunan dari pasir. Selalu temannya bertanya kepada Imam Hasan, mana bangunan yang lebih baik, bangunan saya atau bangunan fulan? Ketika Imam Ali mendengar, di stop anaknya. Ini merupakan hukum, kamu akan ditanya di hadapan Allah. Padahal masih kanak-kanak. Artinya dibiasakan anaknya ya, untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai akhlak yang luhur. Jadi bergaul, tapi orang tua memberikan pengarahan. Juga memberikan edukasi. Bahwa ini hal yang gak baik, akibatnya bisa membawa akibat buruk buat kamu, walaupun kamu mendapatkan kesenangan sesaat. Tapi kesenangan yang merusak saya, yang bisa merusak hari depan kamu, membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tua dekat dengan anak, 99 persoalan yang dihadapi anak kita akan selesai. Tapi walaupun di sekolah agama, hafal Al-Quran ya, tapi orang tua tidak akrab dengan mereka, maka jiwa anak ini rapuh dan kosong. Jiwanya rapuh dan kosong. Sampai satu orang pandai, bahasa Arabnya cukup bagus, dari mulai masa muda cemerlang. Tapi orang tua gak punya kedekatan. Akhirnya apa? Dia bilang, Ustaz, kenapa saya ini hobinya justru ke arah musik-musik, bergadang di waktu malam, gak sesuai dengan pendidikan dia. Karena dia belajar, kebanyakannya bukan kemauan dia. Ya. Orang tua gak mendampingi, akhirnya si anak mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi penting sekali orang tua menjadi idola yang baik. Sering-sering berbicara bersama anaknya, ayah maupun ibu. Anak perempuan kalau pulang sekolah, dia mau curhat pada ibunya, jangan dihalang-halangi atau diancam. Dia bisa aja cerita mengenai kesukaan dia sama temannya. Anak-anak kecil kan perempuan-perempuan. Tampung, lalu berikan pengarahan yang baik. Jangan diancam, dipelototi, atau dilaporkan sama orang tua. Jangan. Ibu di sini harus pandai betul-betul mendampingi anaknya. Mengarahkan pada hal yang baik, mengingatkan dari hal-hal yang buruk. Jadi anak sama orang tua menjadi teman. Kenapa kalau kita bisa bangun hubungan yang mesra? Kenapa dibangun hubungan seperti seorang berhadapan dengan narapidana? Atau seorang hakim berhadapan dengan orang yang... Kenapa? Jadi saya heran banyak orang tua lebih suka jaga image daripada apa? Memberikan perhatian kecintaan pada anak mereka yang menjadi payung yang memayungi mereka dan rahmat yang akan membuat mereka lebih suka memperhatikan ini daripada jajan. Jadi kalau anak mau main bola, biar main bola. Mau main futsal, silahkan. Katakan dia mau bermain bersama teman-temannya, silahkan. Asal di bawah pengawasan. Kalau tidak, dikurung di rumah mau nggak mau. Orang tua kan nggak selamanya bisa bicara sama dia. Akhirnya mulai si anak mulai bermain jajan. Nanti mulai nyasar ke menu-menu yang tidak sehat dan tidak baik. Nah, kita masih kecil dulu, alhamdulillah kita puas main. Bahkan terkadang kelebihan bermainnya daripada belajarnya. Tapi begitu kita sadar, ya, kita beralih ke arah apa? Ke arah pelajaran. Dan ternyata pengaruh orang tua itu besar buat kita. Kemudian teman. Teman itu teman kita curhat, kumpul bersama-sama. Itu subhanallah akumulasi dari pergaulan ini melahirkan nilai-nilai yang kita suka dan tidak kita suka. Kalau nilainya baik, indah. Itu bersama teman-teman yang soleh. Tapi kalau bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, bagaimana? Waliyadzubillah. Jadi orang tua betul-betul harus turun tangan ke bawah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya dengan perintah dan instruksi, tapi duduk mau mendengarkan keluh kesah mereka. Dan jangan sekali-kali apa? Dia lupa untuk membelai, memeluk anaknya, memberikan kehangatan. Jangankan manusia, ayam saja merindukan belayan ibunya dan dekapannya. Begitu juga kucing. Nah, kita harapkan mudah-mudahan manusia bisa lebih berakal, bisa lebih sempurna, dan jangan mengutamakan ya, untuk menambahkan keuntungan materi kita dengan mengorbankan keluarga kita. Sisihkan waktu kita untuk mereka, berikan perhatian, berikan kehangatan dan dekapan. Insya Allah dia akan menjadi manusia yang sempurna. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Kalau kemudian kita bertanya pada diri sendiri atas apa yang Ustadz Hussein sampaikan, sebagaimana yang tadi digambarkan, ada di manakah kita bagi anak-anak selama ini? Itu belum terkait dengan bagaimana menghadapi kesulitan karena benda yang disebut gadget tadi. Adakah kita untuk anak-anak kita? Ya, ke depan mudah-mudahan acara yang disampaikan di psikologi keluarga akan lebih banyak membahas hal-hal semacam ini. Anda boleh kirim WA, karena tidak telepon ya, tetapi melalui WA saja pertanyaannya ke 08111 999 720. Nah, terkait dengan benda satu yang disebut ajaib yang merebut hampir seluruh perhatian siapapun, apa kata Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan panca indera kita untuk kita mampu berpikir. Ketika salah satu panca indera yang disebut dengan penglihatan yang akan mengirimkan semua yang kita lihat, akan mengirimkan ke dalam berpikir kita. Di saat itulah pentingnya mengontrol penglihatan kita. Ketika penglihatan kita salah, maka dengan otomatis pikiran kita akan salah. Karena pikiran kita itu akan dipengaruhi dari penglihatan, pendengaran, perasaan kita, perabaan kita. Itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, salah satu yang kita akan lihat di sini adalah penglihatan kita, pendengaran kita, yaitu gadget yang terjadi di dalam kita. Gadget ini pasti akan menggunakan penglihatan yang akan memunculkan visualisasi. Di sini terjadinya berbagai macam problem berpikir. Penuhnya penglihatan kita kepada pikiran kita yang berbagai macam, yang nggak jelas, yang nggak tahu apa itu masuk, yang kita nggak ngerti pun kita masukkan, cuman menarik. Ketika dia menarik, masuk. Di dalam proses inilah penuhnya pikiran kita, nggak karuan, simpang siur. Jadi simpang siurnya pikiran kita itulah yang membuat kehidupan kita, perilaku kita menunjukkan juga simpang siur. Kita bisa perhatikan bagaimana anak kecil, anak yang sedang baru tumbuh, yang kemudian ditawarkan gadget dengan dia harus melihat apa yang dia lihat. Dia tidak tahu, tidak mengerti, dan dia tidak bisa memfilter. Dia nggak bisa mencoba menganalisa mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena belum ditunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika itu dia masuk ke dalamnya, dia nggak tahu mana yang bisa dikeluarkan. Stimulus apa yang datang pada dirinya, di situ dia akan lakukan. Itulah bahayanya. Tanpa kontrol yang kita lakukan. Oleh karena itu, bahwa benda ini baik dan tidak baik. Baik dan tidak baik. Mana yang kita butuhkan? Kalau kita membutuhkan yang baik, tentu dia akan menjadi kebaikan. Kalau kita membutuhkan yang tidak baik, pasti dia akan menjadi ketidakbaikan buat kita. Oleh karena itu, fokuskan bahwa benda ini adalah benda yang baik. Bagaimana? Tentu kita harus mengaturnya. Tentu kita harus mengenalnya. Sebelum itu, kenalkan dulu anak-anak kita atau diri kita, mana yang baik. Kalau diri kita sendiri tidak pernah bisa memahami kebaikan, bagaimana dia bisa menerima kebaikan? Kalau diri kita sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kebaikan itu,
bagaimana kita bisa menerima kebaikan dari gadgetnya? Karena pikiran kita yang penuh dengan berbagai macam. Oleh karena itu, perhatikan. Berikan kebaikan, berikan kasih sayang pada anak-anak kita, pada diri kita. Di situ kita akan tumbuh. Kita akan bersama dengan diri kita. Kita akan sama. Dengan apa? Dengan kebaikan yang akan kita gunakan gadget itu. Oleh karena itu, jangan takut. Dan juga jangan khawatir berlebihan. Dan jangan juga kita masa bodoh. Perhatikan. Jangan kita permasalahkan gadgetnya, tapi apa yang kita perlakukan anak kita, diri kita, terhadap perbuatan yang namanya gadget itu. Jadi ketika anak kita sedang memegang gadget, interaksi kita. Bukan kita permasalahkan gadgetnya, tapi interaksi kita dengan anak tersebut yang bagaimana anak itu akan mengerti. Kalau kita ingin masuk kepada gadgetnya, permasalahan konten yang ada di dalamnya, arahkan kepada konten yang menyenangkan. Baik menyenangkan. Baik dan menyenangkan. Itu yang paling baik. Sehingga sesuai ketika si anak sudah mendapatkan rasa senang, si anak sudah mendapatkan rasa yang nyaman, dia akan cari dalam gadget itu yang senang dan nyaman. Kalau si anak udah kesel, maka dia akan mencari yang kesel, yang bikin kesel, yang membuat pikirannya juga lelah. Itu penting. Nah, buat anak-anak kita bahagia dan buat diri kita bahagia. Kalau diri kita bahagia, insya Allah kita nggak akan melihat gadget kita yang macam-macam. Kalau kita enak, senang, bahagia, kita dekat sama Allah, kita selalu beribadah dengan baik, saya yakin waktu memegang gadget kita nggak lari kemana-mana, nggak mungkin main game. Pasti akan mencari yang membuat, menambah ibadah kita, kedekatan kita pada Allah di gadget itu ada. Insya Allah. Terima kasih. Iya, paham banget. Jadi benda satu ini luar biasa sekali pengaruhnya. Tapi seperti yang kita dengar ya, ikhwan akhwat, jangan takut. Yang penting adalah tingkatkan interaksi dan komunikasi kita, baik dengan anak-anak atau dengan pasangan. Dan sekali lagi, apa yang akan terjadi dengan keluarga yang habis-habisan semuanya berkutat dengan gadget ini, mudah-mudahan ke depan bahasan-bahasan terkait dengan ini akan bisa kita simak dengan telinga jiwa kita. Jangan lupa WA saja ke 08111999 Mas Krisna, sudah habis waktu kita. Demikian Iwan dan Ahwat, acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Hussein dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Mudah-mudahan apa yang tadi dinasihatkan kepada kita dapat kita jalani dengan baik. Saya Muhammad Krisna, juga Anis Mualim, kemudian Atep Setiabudi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.